Y, PZ, X, PZ. Ini minus-minus jadi plus. Y, salah. Y, PZ, koma, kok YPZ sih? ZPY, koma, XPY. Ya, udah semua baterai. Nah, inilah pokoknya segini ya. Ini juga sama. Yang ini suku ini menjadi ini. Nah, suku ini menjadi ini. Ya. Jadi sekarang kita punya 4 suku sekarang ya. Nah, cuman masih ada yang perlu dibongkar. Ini sudah nggak ada lagi plus minusnya. Sudah habis kita bongkar semua. Nah, sekarang kita perlu bongkar yang ini nih. Ya, kita perlu bongkar yang menggunakan sifat distributif ya. Nah, ini masih ada perkalian ya. Nah, kita sekarang bongkar. Tapi karena ini nanti akan sangat panjang, jadi saya pisahkan saja. Ini misalkan A, ini B, ini C, ini D ya. Saya akan selesaikan secara parsial ya, satu-satu gitu. Supaya nanti lebih mudah untuk dilihat ya. Jadi kita mulai dengan A dulu. A, kita punya aljabar komutasi Y, PZ, Z, PX ya. Nah, kita sekarang bongkar dia menggunakan sifat distributif. Kita bongkar yang suku di sini, suku pertama, yang ini dulu. Jadi Y-nya, Y keluar, bisa di sini PZ, Z, PX, ya. Ditambah sekarang PZ-nya yang keluar, jadi Y, Z, PX. Jangan lupa topinya, PZ-nya keluar. Ya, nih. Ya, ingat sifatnya yang ini, yang jadi ini anggap A, B, C, gini ya. Jadi akan jadi A, B, C, ditambah A, CB. Ya, nih. Ya. Sekarang kita bongkar lagi yang ini masih ada di sini ya, perkalian. Jadi kita bongkar yang ini dulu. Jadi Z, Y, PZ, PX, ditambah dengan sekarang PX-nya yang keluar ke sana. Jadi Y, PZ, Z, PX ya. Nah, ini suku yang ini warna, suku yang ini, nah itu menjadi 2 ya. Jadi ini sekarang yang ini itu lagi ditambah, ini bongkar, Z-nya keluar dulu, Z, Y, PX, PZ ya, ditambah sekarang PX yang keluar ke sana, Y, Z, PZ, PX ya. Warna yang lain. Nah, suku ini menjadi 2 suku yang ada di sini.
Ya, nih. Bingung nggak? Ngerti sampai sini? Atau bingung? Rofi'i ngerti nggak, Paham, Pak. Rofi'i? Paham, Bapak. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Saya pelan-pelan soalnya. Ya, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah punya kasih warna kuning. Kita sudah punya sekarang bentuk-bentuk komutasi yang kita bisa selesaikan. Ya. Jadi untuk A ini kita punya bentuk ini. Kok kayaknya nggak kelihatan ya? Ini aja. Kita punya bentuk ini. Kita punya bentuk komutasi ini. Kita punya bentuk komutasi ini. Dan kita punya bentuk komutasi ini yang kita bisa selesaikan. Nah, bentuk komutasi ini yang kita sebut sebagai, tadi saya bilang, karena melibatkan X dan P, ini adalah komutasi kanonik. Ya. Jadi di kanonik itu kita punya komutasi kanonik. Ini berarti dia melibatkan X, operator X, operator Y, operator Z, dan operator VX, operator PY, dan operator PZ. Ya. Nah, kalau kita lihat operator ini, operator X, operator Y, operator Z, dan P-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat balik lagi ke sini nih. Contoh di sini kita punya komutasi antara operator PZ dengan operator PX. Kemudian ada operator PZ dengan operator Z. Y dengan PX, Y dengan Z. Lah, ini seperti apa gitu hasil operatornya gitu ya. Hasil operasi komutasinya gitu. Nah, untuk kanonik ya, seperti kita tahu bahwa misalkan yang melibatkan X, Y, Z misalkan ya, posisi. Kalau X, X seperti ini misalkan. Ya, atau Y, Z, Z gitu ya. Operator X sama X yang ada di sini itu kita bisa tuliskan sebagai operator X dikalikan dengan operator X dot product dikurangi operator X dengan operator X ya. Karena X ini sama operator X ini sama dengan vektor X, maka kita dapatkan di sini vektor X ya dikurangi vektor X ya. Jadi vektor dengan vektor, vektor satuan di dot productkan dan segala macam. Nah, ini bisa interchangeable, jadi ini akan sama dengan 0. X dengan Y gimana? Sama, interchangeable, hasilnya 0. Jadi kalau misalkan saya punya operator I, operator J, gitu ya, dengan X, gini nulisnya. Jadi kalau misalkan saya punya operator I dan J, dengan I, J ini adalah X, Y, Z, gitu ya. Maka ini kan sama dengan 0. Kalau P gimana? P itu sama dengan minus I habar 2 per 2X. Ya. X. PY minus I habar 2 per 2Y. Kalau misalkan kita ambil PX, PY, artinya di sini adalah minus I habar 2 per 2X dikalikan dengan minus I habar 2 per 2Y dikurangi minus I habar 2 per 2Y kalikan minus I habar 2 per 2X. Ini ya. Nah, ini karena diturunkan terhadap X dan di sini tidak ada komponen X-nya, ini juga sama, nah, maka ini juga sama. Hasilnya akan sama dengan 0. Ya. Jadi, kalau misalkan komutasinya adalah antara
posisi dengan posisi dan momentum dengan momentum, maka hasilnya akan sama dengan 0. Contohnya mana? Contohnya misalkan ini PZ dengan PX, nah ini pasti akan 0 nilainya. Ya. Di sini Y dengan Z, nah ini juga akan 0 nilainya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia kombinasi antara posisi dengan momentum? Nah, kita lihat sekarang. Kalau antara posisi dengan momentum, ya, kita bisa coba gitu. Kita lihat yang sama dulu. Antara X dengan PX. Misalnya. Oke, kita lihat antara X dengan PX. Ini berarti X dikalikan dengan minus I habar per X, gitu ya. Dikurangi ini agak sulit kalau cuman seperti ini. Untuk mempermudah saya tambahkan di sini karena dia operator ya. Operator berarti nanti bisa dioperasikan ke satu state, satu keadaan. Jadi saya tambahkan C di sini untuk memudahkan secara otomatis. Jadi kita bisa tuliskan di sini sebagai X dikalikan dengan minus I habar per X dikurangi minus I habar per X dikalikan dengan X dikalikan dengan C. Seperti ini. Ya. Kalau nggak ada C-nya nanti repot soalnya. Oke. Jadi yang pertama di sini kita dapatkan minus I habar X per X C. Ya. Ini berarti ditambah minus I habar per X. Nah ini ada X dikalikan dengan C. C-nya fungsi dari X, Z misalkan. Atau fungsi dari X saja boleh. Jadi di sini kita dapatkan minus I habar X per X C. Oke, ada minusnya ini. Ini nggak ada minusnya. Ini kalau kita punya per X, misalkan A, B, sorry. Karena masih ada yang jualan ikan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita punya turunan dari dua buah variabel gitu ya, maka kita tahu bahwa penyelesaian A per X ditambah A per X dari B. Ya, seperti ini. Jadi yang ini, nah yang ini nih, sama, jadi dua suku, ditambah I habar X per X C ditambah I habar C per XX ya, seperti ini. Nah, ini ada yang saling cancel. Ini akan saling cancel dengan ini. Nah, terus kemudian X per X, nah ini sama dengan 1 ya. Sehingga kita tahu bahwa X, PX I habar C ya. Saya teruskan lagi di sini. Jadi X, PX operator C sama dengan I habar C. Ya, seperti ini.
Sehingga bisa hilangkan bahwa dari X, PX ya, ini sama dengan I kabar. Kita bisa balik ya, kalau PX, X ini adalah minus I kabar yang antisimetri ya, sifat antisimetri. Sehingga kita juga akan tahu untuk objek yang lain, kalau Y, PY ini sama dengan I habar juga. Dari PY, Y sama dengan minus I habar. Berlaku juga untuk Z, PZ ini sama dengan I habar. Dan PZ, Z ini sama dengan minus I habar. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan nggak sama, ya, misalkan X dengan PY gitu, atau X dengan PZ gitu, atau Y dengan PX, gitu, apa yang terjadi? Kalau kalian lihat rumusan yang ada di sini gitu, ketika nanti di sini X dengan PY, artinya di sini X do per do Y, dan di sini do per do Y XC gitu. Maka kalian nanti ketika melakukan perhitungan, nah itu akan mendapatkan bahwa hasilnya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan ini do per do X diturunkan terhadap Y gitu ya, maka dia akan nilainya sama dengan 0. Ya, karena variabelnya berbeda. Ya, artinya sama seperti kalian nurunkan suatu konstanta, suatu value, suatu nilai gitu ya. Itu akan 0 nilainya gitu ya. Jadi untuk yang tidak sama, misalkan X, PY seperti ini, maka dia akan 0. Ya. Atau Z, PY atau Z, PX ini juga akan sama dengan 0. Jadi aljabar komutasi untuk kanonik itu hanya ada nilainya ketika aljabarnya adalah kombinasi dari X dan posisi dan momentum gitu ya, dan harus dalam satu basis gitu ya. Sehingga kalau misalkan kalian lihat di sini untuk yang A, jadi Y dengan PX, nah ini akan 0 nilainya. Nah, yang ini ada nilainya PZ, Z. Ini nilainya adalah tadi PZ, Z. Nah, PZ, Z adalah minus I habar ya. Jadi ini ada nilainya minus I habar. Ya, nih. Sehingga untuk yang A, PZ dengan A YPZ ZPX, YPZ ZPX sama dengan Y dikalikan I habar PX. Y dikalikan minus I habar PX. Betul ya. Y dikalikan minus I habar PX. Oke. Jadi yang A kita sudah dapatkan hasilnya ya. Ini yang A. Oke, ini yang A. Nah, kalian sekarang bisa lakukan hal yang sama untuk yang kedua. Ya. Yang B sekarang. Nah, ini yang saya bilang kita bisa turunkan secara detail ya, secara robust ya, step by step, detail. Kalian tahu per stepnya seperti apa dan seterusnya. Ini penting ya, yang seperti ini.
Ya, kalau nanti sudah terbiasa, harusnya akan lebih mudah buat kalian ya untuk melakukan perhitungan aljabarnya. Jadi aljabar ini tidak sulit sebenarnya. Kalau kalian lihat isinya cuma penjumlahan sama pengurangan gitu. Cuma memang memerlukan knowledge ya, memerlukan pemahaman. Kalian harus tahu notasinya, konvensinya. Kayak tadi misalkan kalau misalkan P dengan X itu seperti apa dan seterusnya ya. Ini balik lagi orang jualan ikan nih. Oke, kita mulai yang kedua. Kedua ini kita punya Z PY dikurangi Z ya. ZPY dikurangi ZPX. Ini kita bisa lakukan hal yang sama ya. Kita bisa pecah menggunakan sifat dari aljabar komutasi. Ya, mungkin tidak perlu ceritakan lagi step by step. Saya tuliskan di sini saja. Jadi kalian coba lihat ya sesuai dengan penjelasan yang saya sudah berikan tadi. ZPX PY ini yang pertama, kita bongkar lagi yang suhu kedua Z PY PX plus PY, Z PX tambah Z PX PY ditambah Z PY PX. Oke. Kita lihat di sini aljabar komutasinya PY dengan PX 0. PY dengan Z 0. Z dengan PX 0 juga. Z dengan Z 0 juga. Gampang ya. Jadi ini akan sama dengan 0. Yang B ya. Terus kemudian yang C. Ini C. Ya. Y PZ, X PZ ini sama dengan Y PZ tambah XY PZ sama PZ tambah Y PZ, X PZ kurang gini topinya ditambah X Y PZ PZ tambah Y X PZ PZ. Oke. PZ dengan PZ 0, PZ dengan X 0, Y dengan PZ 0, Y dengan X 0. Nah, ini juga sama dengan 0 ya. Yang terakhir yang D. Kok Y sih? Z. Z PY
X, PZ, seperti ini. Ini Z, PY, X, PZ, ditambah dengan Z, X, PZ, PY, X, Z, PY, PZ, tambah Z, PY, X, PZ, tambah X, Z, PZ, PY, jadi tambah Z, X, PY, PY, ya. PY dengan PZ 0, PY dengan X 0, ini Z dengan PZ ada, ini 0 juga ya. Jadi sisa ini. Nah, ini berarti sisa X, Z, PZ, Z, PZ ini ya, positif, dihabar. Nah, PY. Ya, nih. Oke, jadi dari ABC tadi, ya. Jadi kita dapatkan di sini LX, LJ. Ini adalah A plus B plus C plus D, ya. Hanya Y dihabar PX tambah 0 tambah X dihabar PY. Ya, nih. Hasil perhitungan kita. Yang pertama yang harus kalian ingat adalah operator itu tidak boleh ditukar kalau ada diferensialnya. Jadi di sini ada diferensialnya ya. Ini ada diferensialnya, ini juga ada diferensialnya, artinya dia tidak boleh ditukar. Sehingga di sini kita tuliskan minus I habar. Kalau I habar ini konstan, dia value, dia nilai, jadi it's okay ditaruh dimanapun. Tapi Y dengan PX ini harus berurutan. Y, PX. Jadi kalian tidak boleh menuliskannya PX, Y gitu, tidak boleh. Karena di PX ini ada diferensial. Jadi kalau misalkan kalian balik, nanti nilainya akan berubah. Nah, ini 0, 0, 0 ditambah. Ini juga sama, X dengan P-nya tidak boleh ditukar, tapi IH-nya boleh. I habar X, PY. Ya, nih. Atau sama dengan I habarnya tak keluarin. I habar. Nah, jadi di sini sisa positifnya taruh depan. X, PY dikurangi Y, PX. Nah, X, PY dikurangi Y, PX. Kalau kalian cek di sini. Mana? Tadi. Nah, ini. XPY dikurangi YPX itu ini. Jadi XPY dikurangi YPX itu adalah operator LZ ya. Jadi ini adalah operator LZ. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa LX, LY
itu sama dengan I. Nah, kan gampang kan? Jadi bagus itu hasilnya. Ya. Jadi tidak sulit sebenarnya ya untuk melakukan perhitung loh. Kok belum ganti ini ya. Oke. Ya. Nggak sulit sebenarnya untuk melakukan perhitungan ya. Hanya penjumlahan, pengurangan, terus kemudian mindah-mindah saja gitu ya. Cuma memang yang pertama harus telaten ya. Jadi harus teliti, harus telaten gitu ya, dibongkar satu-satu. Tapi secara matematis tidak sulit, cuma menjumlahkan, mengurangkan dan seterusnya. Nah, kayak kemarin ketika kalian belajar terkait dengan atom hidrogen gitu misalkan. Ya, atom hidrogen kalian belajar bahwa persamaan diferensial itu tidak mudah untuk diselesaikan. Karena itu ketika kemarin kalian separasi variabel, kemudian harus menyelesaikan 3 persamaan diferensial. Persamaan diferensial pertama saja yang mudah untuk diselesaikan karena simpel gitu. Tapi persamaan diferensial angular yang berikutnya tidak semudah itu. Bahkan kalian perlu special function ya, fungsi khusus untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu. Radial juga sama gitu. Kalian butuh special function untuk menyelesaikan persamaannya. Kemudian membedakan antara pendekatan aljabar dengan pendekatan diferensial gitu ya. Jadi kalau misalkan persamaan diferensial itu belum tentu nanti kita bisa selesaikan. Kalau aljabar pasti bisa diselesaikan, walaupun nanti perlu effort ya. Kalian harus teliti gitu ya, bongkar satu-satu dan seterusnya. Tapi secara matematis dia tidak sulit gitu. Asal tahu aturannya kayak apa, kalian pasti nanti bisa selesaikan dengan mudah gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita ambil konteks ketidakpastian seperti yang tadi di awal saya kasih contoh untuk di Heisenberg untuk operator kanonik ya, X dengan Y. Kita tahu bahwa untuk operator ini karena dia tidak commute, tidak sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan persamaan yang similar dengan persamaan Heisenberg delta Lx delta Ly itu akan besar sama dengan bar per 2 dari Lz. Ya, seperti ini. Artinya bahwa kalau misalkan nilai Lz-nya ini, nanti kalian tahu signifikansinya ketika di atom ya misalkan. Artinya kalau misalkan nilai Lz ini tidak sama dengan 0, ya, maka Lx sama Ly-nya tidak bisa diukur secara simultan. Ya. Tapi kalau misalkan Lz-nya sama dengan 0, artinya bahwa Lx sama Ly ini bisa diukur simultan. Ya. Lah biasanya ketika Lx dan Ly-nya ini bisa diukur secara simultan, ini berarti bahwa partikel ini berada pada suatu state di mana Lx, Ly, dan Lz-nya akan sama dengan 0. Ya, ini berada ketika ini terjadi, itu partikel berada dalam suatu state di mana nilai ekspektasi dari Lx, expectation value dari Lx, Ly, dan Lz ini sama dengan 0. Ya, aduh, kentean space. Ini sama dengan 0. Ya. Sehingga nanti karena L ini sebenarnya kalau secara fisik kan orbital ya, orbital momentum ya. Nanti kalian belajar terkait dengan atomic orbital atau bahkan molekul orbital yang lebih kompleks gitu. Nah, ini akan bisa diukur secara simultan untuk Lx, Ly, dan Lz-nya pada kasus spesifik ini. Ya, nih.
Nah, untuk kalian latihan ya, coba ini dicoba sendiri secara mandiri ya. Kalian bisa nanti lakukan secara mandiri, nggak usah dikumpulkan, tapi dicoba saja untuk mengetes pemahaman kalian dan keterampilan kalian menurunkan. Coba dicek, cari LX, LZ seperti apa hasilnya, LY, LZ seperti apa hasilnya, terus kemudian L kuadrat, LX seperti apa hasilnya. L kuadrat ini L kuadrat sama dengan LX kuadrat plus LY kuadrat plus LZ kuadrat ya. Kalau L kuadrat ya, kalian lakukan nanti hal yang sama untuk L kuadrat dengan LY dan L kuadrat dengan LZ ya, seperti apa hasilnya. Kemudian saya kenalkan operator baru. Ada operator L plus dan operator L minus. L plus ini adalah LX ditambah ILY, dan L minus ini adalah LX minus ILY. Ya. Nanti juga lakukan hal yang sama, cari L plus minus dengan LX plus minus dengan LY dan plus minus dengan LZ ya. Terus lakukan hal yang sama untuk L plus minus dengan L kuadrat ya. Cari juga L plus sama L minus seperti apa. Ini kalian coba sendiri ya, sebagai latihan kalian ya di rumah. Oke, jadi itu adalah terkait dengan aljabar. Jadi pertama tadi kita belajar terkait dengan formulasi. Tadi saya di awal kasih konteks dulu ya, konteks kenapa kok ini penting. Terus kemudian kita formulasi dari klasik. Setelah itu kita belajar bagaimana aljabar dari operator angular momentum ya. Oke, ini bagian kedua selesai ya tentang aljabar. Kita masuk ke bagian 3. Latihannya dikerjakan ya, supaya kalian nanti lebih fluent dalam melakukan perhitungan ya. Dan lebih paham bagaimana melakukan operasi secara aljabar dari satu operator, terutama operator angular momentum ya. Terus sekarang masuk ke bagian 3. Yang pertama formulasi, yang kedua aljabar, yang ketiga ini masuk ke representasi matrik. Dengan grid matrik.